kameramen. Ya, salam. Bentar. Bentar enggak apa-apa, bentar. Bentar, belum. Yang menyiapkan ini saja Pak Rahma, suaranya Rahma. Sing sebut salam. Belum. Nanti. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya absen ya. Yang namanya dipanggil nanti ajukan tangan. Ya, Rahmah. Ya. Sika. Gibran. Agam. Kamila. Abi. Angga. Javia. Palas. Afika. Lopa. Genta. Tito. Gias. Ningrum. Terima kasih guys. Berarti semua masuk. Baik. Sebelum lanjut pelajaran, Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat datang. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi keselamatan, kenikmatan, kerahmatan dapat beraktivitas mengikuti pelajaran dengan disiplin. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Yang terutama sehat kabar kabarnya sehat, dapat bertemu lagi sama Pak Guru. Kamu baru apa libur selama 4 minggu, baru masuk tahun ajaran baru tahun 2020. Kamu sudah naik kelas 3. Pak Guru sebelum menyampaikan pelajaran juga minta maaf barangkali nanti menyampaikan pelajaran kurang berkenan. Saya juga mohon maaf. Kamu betul-betul mengikuti pelajaran. Yang terhormat Ibu Kepala Dikpolat Cawan saya hormati, dan kawan guru yang lain juga saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi keselamatan, kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan kegiatan yaitu untuk praktek mengajar di kelas 3. Saya juga mohon maaf Bu karena saya ditugasi di kelas 2, yang dulu kelas 3, dan saya sekarang minta anak didik kelas 3 untuk mengikuti praktek mengajar. Barangkali nanti sebelum saya menyampaikan pelajaran, apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Orwil. Barangkali saya kurang menyampaikan pelajaran, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya yang kelas 3. Yang ke atas, yang pertama pesan dari Pak Guru, kalau sudah masuk ruangan, kita harus dapat menjaga lingkungan sekolah. Terus menjaga lingkungan kelas dalam keadaan bersih. Kalau bersih, kamu pasti akan apa?
nyaman dan betah di dalam kelas. Ini yang pertama. Yang kedua, menjalin persatuan dan kesatuan, saling hidup apa? Bersama atau hidup rukun. Tidak boleh yang satu sama yang lain saling bercekcok atau bertengkar. Itu paling Pak Guru paling yang tidak suka. Karena Pak Guru di sini ngajari yang baik. Yang pertama, tingkah laku, perilaku, kesopanan, etika harus selalu ditingkatkan. Biar nanti kamu menjadi orang yang baik dan sukses. Paham? Yang kedua, tadi Bapak peringatkan karena ini Pak Damon baru ngajar di kelas 3 hari ini. Hari ini saya amati yang putri-putri itu juga cantik, terus yang laki-laki sayangnya itu ada yang rambutnya panjang. Jadi mohon untuk dirapikan, dipotong biar kamu lebih semangat. Nanti dalam pelajaran saya akan menyampaikan yaitu tema 3 tentang benda hidup dan benda mati. Yaitu contoh benda hidup yaitu apa? Contohnya yang ada di sekitar kita. Lampu benda hidup apa benda mati? Hidup. Benda hidup. Karena apa? Mengeluarkan cahaya. Yang benda mati apa contohnya? Kursi, meja, lemari, terus papan tulis itu termasuk benda mati karena tidak dapat berubah-ubah atau berpindah tempat kecuali dipindah didorong lewat dorongan tenaga manusia. Tapi kalau benda cair itu dapat mengalir ke tempat yang lain. Contohnya air. Contohnya air kalau ke tempat yang lebih datar itu tidak terlalu kencang, tapi ke tempat yang agak miring langsung menyesuaikan tempatnya. Terus benda hidup contohnya apa? Manusia, binatang, tumbuhan itu termasuk benda hidup. Jadinya kamu harus bisa membedakan antara benda hidup dengan benda mati. Jangan salah kalau meja itu termasuk benda mati karena tidak dapat diubah kecuali dipindahkan, didorong itu baru bisa berpindah tempat. Terus batu itu termasuk benda mati atau benda padat. Kalau benda cair itu contohnya air, terus minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Minyak goreng pertama berbentuk benda padat membeku, tapi kalau dipanaskan akan meleleh. Contohnya kamu makan es, kamu beli es, di tempat atau di kantin beli es itu termasuk benda padat, menjadi benda cair karena membeku. Nanti dipanaskan terus kamu tinggal bermain, misalkan bermain di halaman terus esnya diletakkan itu akan meleleh. Kamu tadi sudah tidak ada karena akan meleleh. Karena terkena apa? Terkena kemandulan sinar matahari. Kena kemandulan sinar matahari. Terus mari kita lanjutkan. Tadi sekilas mengenai benda padat dan benda cair. Dan nanti kalian untuk saya kasih tugas untuk mengerjakan soal tentang benda padat dan benda cair untuk dikelompokkan. Contohnya benda padat apa saja, terus benda cair apa saja, benda hidup apa saja. Kamu harus bisa mengelompokkan. Paham? Paham ya? Ya. Terus selanjutnya mendeskripsikan tentang menyatakan sesuai panjang hubungan antara suatu baku untuk panjang, berat, dan waktunya. Jadinya apa? Kita tahu.
Jadi untuk itu benda padat dan benda cair nanti kamu dikelompokkan karena ada soal yang dikerjakan tidak terlalu banyak, minimal ya 5, maksimal 10 soal. Yang penting dikerjakan dengan baik. Wujud benda padat yaitu contohnya yaitu tadi sudah diterangkan oleh Pak Guru, yaitu meja, pensil, buku itu termasuk benda padat. Batu, besi, papan tulis atau pintu itu termasuk benda padat. Dan benda hidup, perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan visual atau ekspresi lingkungan, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kamu mau makan menggunakan apa? Menggunakan sendok. Sendok itu termasuk benda apa? Padat. Terus piring, gelas itu termasuk benda padat itu. Untuk disajikan setiap harinya. Terus kamu di sekolahan menulis yang menggunakan benda apa? Benda padat. Contohnya pensil, buku, penggaris, terus penghapus dan apa? Meja untuk meletakkan apa? Alat tulis itu termasuk benda padat. Kalau benda cair yaitu contohnya air atau krim. Kamu ke rumah mau minum yaitu menggunakan air, mau mandi juga menggunakan air. Kalau termasuk kebutuhan manusia sehari-hari. Misal kamu tidak minum juga merasa apa? Haus atau lelah. Tapi kalau minum itu contohnya karena kamu termasuk benda hidup, kecuali meja atau kursi itu termasuk benda padat. Kalau benda hidup bisa bergerak, bisa berpindah-pindah tempat, bisa lari. Contohnya manusia itu termasuk benda hidup karena ada pertumbuhannya. Dulunya kecil, sekarang sudah besar. Kamu tidak terasa kan? Nah, karena termasuk benda hidup. Contohnya tumbuhan itu pun juga termasuk benda hidup karena kecil. Yang pertama dari biji, setelah biji tumbuh apa? Akar. Setelah akar tumbuh daun. Terus apa? Batang baru tinggi-tinggi sampai berbuah. Itu karena termasuk benda hidup. Kalau benda cair itu tadi yang sudah disampaikan Pak Guru, yaitu air, es minyak goreng itu termasuk benda cair. Kalau benda gas, contohnya apa? Benda gas. Contohnya apa? Benda gas. Coba siapa yang tahu benda gas? Contohnya apa? Nggak tahu. Apa? Benda gas. Contohnya apa? Bensin itu termasuk benda gas. Karena apa? Bisanya sepeda motor bisa berjalan atau berbunyi karena ada bensinnya. Itu benda gas. Itu bensin. Kalau termasuk benda gas itu contohnya bensin. Misalnya kamu mengendarai sepeda motor itu harus menggunakan bensin. Mengendarai mobil itu bensin karena itu digunakan. Kalau selanjutnya yaitu mengenai benda gas dan benda cair atau benda padat. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk menulis tentang benda padat dan benda cair. Itu apa? Dibeda-bedakan, dikelompokkan. Nanti kamu mengerjakan 5 nomor. Kamu menyebutkan apa saja benda padat dan benda cair.
benda padat 5 nomor, terus benda cair menjadi 5 nomor. Kamu sebutkan apa saja dikerjakan nanti untuk kamu dijawab. Paham ya? Ya, sekarang mengerjakan soal dulu, oke? Untuk 5 nomor bukunya dikeluarkan. Ya, ditulis, saya tulis di papan tulis. Ya, yang selanjutnya, mari kita lanjutkan, yaitu menjalankan dan menghargai ajaran agama Islam. Jadi yang pertama itu. Nanti yang keduanya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab sesuai kepercayaan dirinya sendiri. Yang pertama, yang keduanya, yang ketiganya nanti mengetahui lokasi konsep prosedur, yaitu tentang apa? Tentang diri makhluk hidup, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempatnya nanti tentang benda hidup dan benda mati. Paham? Yang pertama kamu tulis, ini di papan tulis, kamu kerjakan. Yang pertama menjalankan sebagai ajaran agama Islam. 1, ditulis. Menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama. Agamanya masing-masing. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Perilaku jujur. Mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat,
lagi. Benda air benda hidup. Gambar tiga tahun dulu. Isi. Stop belum? Saska? Habis, ya, habis dulu. Sana. Nah, selalu apa ya? Siap belum? Kita dicocokkan bersama. Cocokkannya bersama. Sama. Siap? Berapa? Cuma berapa menit nanti selesai itu,
Dikerjakan Mbak, sudah Mbak? Ya, dikerjakan. Kan mudah sekali ini. Ya. Perilaku jujur apa saja? Perilaku jujur. Jadi perilaku jujur apa saja yang kamu lakukan setiap hari? Perilaku jujur. Perilaku jujur dah, kalau enggak selesai nanti untuk buat apa? PR di cocokan besok. Paham enggak? Paham, karena biar waktunya tidak terlalu lama. Jadinya apa? Kalau kamu mengikuti dengan serius, cepat. Kalau ini tidak selesai nanti untuk buat PR. PR-nya nanti saya juga tambahi. Nanti tambahi. Misalnya ini 4, nanti saya tambahi 4 lagi. Jadi 8. Jadi 8. Mari kita lanjut. Yaitu ini. Kalau kamu harus bisa apa? Menjawab soal, menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Contohnya kamu melaksanakan apa? Ibadah sholat setiap hari. Sholat itu sehari berapa kali? 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Harus dijalankan. Terus menjauhi segala larangannya. Larangan itu harus dijauhi. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Yaitu contohnya apa? Bertanggung jawab. Itu termasuk perilaku jujur. Terus percaya diri. Kamu harus percaya diri. Terus yang selanjutnya yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu kamu harus bisa mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan bisa berkembang biak. Kalau tumbuhan ada tunyasnya, kalau hewan itu apa? Juga bisa berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang berkembang biak. Berkembang biak itu maksudnya menyusui. Yaitu bertelur. Contohnya kamu memelihara itik di rumah, yaitu bertelur. Itu menetas karena diinteraksi oleh induknya. Jadi kalau misalnya kambing, terus apa? Sapi, kerbau itu apa? Bukan bertelur. Berarti apa? Berkembang biak karena menyusui. Yaitu kamu harus bisa membedakan. Yang keempat yaitu mengamati benda cair dan benda padat. Benda hidup. Benda cair yaitu contohnya minyak, air, dan apa? Kecap, sirup itu termasuk benda cair. Nah, kamu nanti di rumah diisi. Kalau benda padat, benda tak hidup berarti contohnya meja, kursi, lemari, papan tulis, terus buku, pensil itu termasuk benda padat. Paham? Paham ya? Nanti diisi di rumah karena di sini tidak selesai, nanti diisi di rumah karena ini kurang berapa menit lagi kamu melaksanakan istirahat. Berarti sampai jam berapa nanti kamu mintanya? Setengah 10 per jam setengah 11. Karena 10 kamu istirahat. Kalau setengah 10 kamu istirahat, jadinya apa? Kamu yang penting mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, nanti diisi di rumah terus diteruskan ke besok dilanjutkan besok. Dan selanjutnya untuk menginjak pelajaran yang lain. Untuk menginjak pelajaran yang lain tadi masalah mengenai benda padat dan benda cair itu sudah. Terus yang selanjutnya
yaitu mengenai karakter siswa diharapkan, yaitu tentang gotong royong. Gotong royong siapa? Kerja sama, saling tolong menolong, yang menjadi kebiasaan kamu. Kalau di rumah saling tolong menolong, kalau di sekolah juga harus saling tolong menolong sesama teman, harus saling hidup rukun. Contohnya gotong royong, kamu membersihkan ruangan kelas, dikerjakan bersama sama, tidak boleh melihat salah satu. Dengan temannya orang-orang gandeng, orang gelem pikat kalau si anak itu tapi sing gandeng-gandeng kabeh gak bisa, karena selalu menjalin persatuan dan kesatuan. Itu namanya gotong royong, saling hidup rukun. Contohnya di rumah itu juga gotong royong sama ayah dan ibu, kakak beradik itu harus saling hidup rukun atau saling gotong royong, biar menjadi pekerjaan akan menjadi ringan. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itu namanya apa? Perilaku gotong royong. Terus yang selanjutnya kita harus bisa menjalankan, setiap harinya kita harus bisa menjalankan sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya membuang sampah tidak boleh sembarangan. Ada yang mengingatkan, misalnya diletakkan di tempat yang bukan tempatnya, itu harus ditaruh kepada tempat sampahnya. Setelah itu dibakar biar tidak menjadi pencemaran lingkungan. Jadinya kita harus saling hidup rukun, bergotong royong. Mungkin itu Bu kurang lebihnya. Mohon maaf anak-anak. Pelajaran sampai saya akhiri hari ini sampai ini. Nanti sebelum kamu istirahat berdoa, sebelum pulang kamu berdoa dulu, maksudnya karena ini enggak pulang kasih nanti berdoa. Setelah berdoa kamu boleh istirahat, makan untuk apa? Membawa bekal, iya. Mungkin itu Bu kurang lebihnya saya menyampaikan pelajaran. Barangkali kurang berkenan pada Ibu Korwil, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya Bu. Kurang lebihnya gitu Bu. Dan mari kita tutup untuk doa. Disiapkan yang bagi ketua kelas tadi yang menyiapkan sama kamu, untuk berdoa untuk pulang. Maksudnya bukan langsung kamu pulang, enggak. Untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ya, nanti itu yang ditugasi oleh Pak Guru, nanti di rumah dikerjakan. Besok saya cocokkan, besok Pak Guru ke atas. Paham? Paham ya? Mungkin itu, disiapkan untuk pulang. Maksudnya nanti istirahat berdoa. Doa dulu, siapkan. Siap, ya, ucapkan salam. Ya, salam. Ucap salam ya. Berdoa. Berdoa, boy. Untuk billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul adzim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi